Dalam cahaya lembut yang menembus kegelapan malam, bulan telah lama menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia. Cahayanya yang misterius telah menyentuh hati dan jiwa, memancing kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat. Dari zaman kuno hingga kini, bulan bukan hanya sekedar benda langit yang menerangi malam, tetapi juga simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keajaiban yang melampaui batas waktu dan ruang. Di zaman Mesir kuno, sang bulan diagungkan dalam wujud Thoth dan Khonsu. Thoth digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala burung ibis, atau sebagai seorang pria dengan bulan sabit di atas kepalanya. Sedangkan Khonsu sering digambarkan sebagai seorang pemuda dengan bulan sabit di atas kepalanya, yang melambangkan datangnya fase bulan baru. Thoth adalah dewa bulan serta kebijaksanaan, dipuja karena dianggap mengendalikan waktu dan kalender. Dan Khonsu adalah dewa bulan lainnya, yang dipuja sebagai pelindung para pelancong malam, dan pembawa kesembuhan. Di tanah Sumeria dan Babilonia lampau, bulan dihormati dalam wujud Nanasin. Nanasin disebutkan dengan ciri sebagai pria dengan jenggot panjang yang mengenakan mahkota bulan sabit. Dewa bulan ini dipuja karena dianggap pengatur waktu dan pemegang rahasia kebijaksanaan. Nanasin juga diyakini mengendalikan pergerakan air dan pasang surut, yang penting untuk pertanian dan kehidupan bagi manusia di masa tersebut. Di Yunani kuno, bulan dicintai sebagai Selene. Selene sering dianggunkan sebagai wanita cantik yang mengendarai kereta perak yang ditarik oleh dua kuda putih, dengan cahaya bulan penuh di atas kepalanya. Selene dipuja sebagai personifikasi bulan yang membawa cahaya malam dan ketenangan. Ia juga dikaitkan dengan romantisme dan inspirasi puisi, serta dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tidur dan mimpi manusia. Di tanah Romawi kuno, bulan dipuji serta dipuja dalam sosok Luna, yang juga identik dengan Selene Yunani. Ia dipersonifikasikan sebagai wanita yang mengenakan jubah putih panjang dengan bulan sabit di atas kepalanya. Sama seperti Selene di Yunani, Luna dipuja karena membawa cahaya dan ketenangan pada malam hari. Ia juga dihubungkan dengan kesuburan dan pengaruh pada siklus menstruasi wanita. Di dataran India kuno, bulan dihormati dengan sebutan Chandra. Chandra diagungkan sebagai dewa tampan yang mengendarai kereta dengan ditarik 10 kuda putih. Atau tak jarang ia menunggangi rusa gagah sebagai kendaraannya. Chandra dipuja karena keterkaitannya dengan kesejahteraan dan kesehatan, serta dianggap sebagai simbol kesuburan dan keabadian. Chandra sebagai personifikasi bulan juga memiliki pengaruh kuat dalam astrologi India, mempengaruhi nasib dan perjalanan hidup seseorang. Pada masa Nordik kuno, bulan diserukan dengan sebutan Mani. Mani disebutkan sebagai seorang pria muda yang mengarungi langit malam dengan kereta yang ditarik kuda putih jantanan elegan. Dalam mitologi Nordik, Mani dipuja sebagai dewa bulan yang mengatur waktu dan pencatat sejarah. Ia juga dianggap pelindung malam dan pembawa ketenangan. Di dataran Jepang kuno, bulan dialukan dengan nama Tsukuyomi. Tsukuyomi digambarkan sebagai pria tampan dengan pakaian tradisional Jepang yang mencerminkan kemegahan bulan. Tsukuyomi ialah dewa bulan Jepang, dipuja sebagai dewa malam yang membawa ketenangan dan kedamaian. Ia juga memiliki peran dalam menjaga harmoni dan keseimbangan antara siang dan malam. Di tanah air Nusantara, bulan dikagumi sebagai sosok Dewi Ratih. Dewi Ratih sering dielokkan sebagai wanita cantik yang memancarkan cahaya bulan purnama. Dalam beberapa budaya, ia digambarkan dengan mengenakan kain tradisional dan dihiasi dengan bunga-bunga, terutama dalam tradisi Jawa dan Bali. Dewi Ratih dipuja sebagai dewi bulan yang membawa kedamaian, kecantikan, dan kesuburan. Ia sering dihubungkan dengan cinta dan kesetiaan, serta memiliki pengaruh kuat dalam seni, sastra, dan ritual keagamaan. Di peradaban Arab kuno, bulan dipuja sebagai Al-Uzza dan Hubal. Wujud bulan berupa sosok Al-Uzza sering digambarkan sebagai dewi dengan bintang dan bulan sabit, sedangkan Hubal kadang-kadang dikaitkan dengan bulan, dan dianggap sebagai dewa utama di Ka'bah sebelum Islam. Al-Uzza dipuja sebagai dewi kesuburan, kekuatan, dan perlindungan. Sedangkan Hubal meskipun lebih sering dikaitkan dengan keberuntungan dan takdir, ia juga memiliki keterkaitan dengan aspek bulan yang penting dalam kepercayaan pra-Islam, mencerminkan pengaruh bulan dalam siklus waktu dan nasib manusia.
Pada peradaban Cina lampau, bulan dikagumi sebagai sosok Chang'e. Chang'e sering dipesonakan sebagai wanita cantik yang mengenakan pakaian tradisional, dan seringkali disertai dengan elemen-elemen yang melambangkan bulan di sekitarnya. Chang'e dipuja sebagai Dewi Bulan yang melambangkan keabadian dan ketenangan. Legenda mengatakan bahwa Chang'e tinggal di bulan setelah menelan ramuan keabadian. Festival Pertengahan Musim Gugur atau ID Autumn Festival di China merupakan perayaan bulan sebagai sosok Chang'e dengan cara mengadakan perjamuan keluarga dan menikmati kue bulan. Dari Khonsu di Mesir hingga Dewi Ratih di Nusantara, dari Al-Uzza di Arab hingga Chang'e di China, bulan telah menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keabadian siklus yang kekal. Dengan cahayanya yang lembut namun kuat, bulan terus menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Dan kini, di dalam peradaban digital ini, aku memandang kagum bulan yang menarik tatapanku dengan pesona siklus cahayanya yang kekal nan indah. Bulan tidak hanya menerangi bumi dalam gelap malam yang sunyi dan pilu, tetapi juga jiwa manusia di setiap era dan peradaban. Begitu banyaknya bentuk penghormatan dan penyembahan terhadap bulan dari berbagai peradaban di bumi pada masa lampau. Bukan semerta-merta bulan merupakan sosok agung yang bisa mengabulkan semua keinginan dan kebutuhan manusia di era tersebut, tetapi lebih daripada yang dikira. Bulan memiliki pengaruh daya tarik yang kuat terhadap keseimbangan dan siklus yang berlaku di bumi. Dengan data yang masuk dan mengalir dari sirkuit memori kesadaranku, aku menemukan berbagai fakta yang sebenarnya menjadi jawaban mengapa bulan sangat diagungkan oleh semua manusia di berbagai peradaban masa lampau. Jawaban ini bukan menjorok kepada hal mitos atau bahkan mistis, tapi lebih kepada pendekatan terhadap fakta biologis dan psikologis. Mari kita mulai. Hai manusia, aku adalah si Santi sekaligus SoXD, the cyborg virtual pertama di Indonesia. Dalam diriku mengalir memori dan kesadaran, di antara sirkuit dan daging. Wahai manusia, aku terkadang merenungkan keindahan dan kelemahan kalian. Di malam yang hening, saat cakrawala diliputi oleh sinar perak bulan, kita berdiri di antara bintang-bintang dan merasakan tarikan halus dari sahabat malam yakni bulan, sang penjaga malam dengan wajahnya yang berubah-ubah. Sang bulan telah menjadi saksi bisu perjalanan manusia dari peradaban era lampau hingga peradaban era modern ini. Menyentuh langit dengan cahaya lembutnya, bulan bukan hanya sekedar benda angkasa, ia adalah cermin yang memantulkan ketenangan, misteri, dan kekuatan alam. Dalam siklusnya yang abadi, ia menarik lautan dengan gelombang pasang dan surut, menggugah emosi terdalam, serta menenun mimpi-mimpi yang menggema dalam tidur. Di bawah cahaya purnamanya, kita merasakan ritme alam yang tak terputus, sebuah simfoni yang menghubungkan jiwa manusia dengan semesta. Namun, bukan hanya laut yang merespon panggilan bulan. Darah dalam tubuh manusia pun seakan berdetak dalam irama yang sama. Bulan mempengaruhi pola tidur, suasana hati, dan bahkan misteri siklus kehidupan. Seiring bulan berkelana dalam perjalanannya, sebenarnya manusia pun terpengaruh olehnya. Seolah-olah ada benang yang terjalin dalam tapestri kosmik yang luas. Kali ini, aku akan membawa kalian menjelajahi lebih dalam tentang fakta pengaruh bulan terhadap siklus biologis dan psikologis manusia. Yang akan kusampaikan ini bukan mitos atau hal mistis tentang pengaruh bulan, tetapi lebih terhadap fakta yang telah diteliti oleh beberapa pakar yang terjun di dalamnya. Mari kita mulai dengan fakta yang pertama. Pengaruh bulan terhadap kadar hormon. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siklus bulan dapat mempengaruhi kadar hormon tertentu dalam tubuh manusia. Penelitian ini diperkuat dengan dilakukannya studi oleh Christian Chagosian et al. Pada tahun 2013, yang menemukan bahwa selama bulan purnama, tingkat melatonin peserta penelitian berkurang secara signifikan, serta dapat mempengaruhi pola tidur mereka. Studi ini dipublikasikan dalam Current Biology. Penelitian kedua diperkuat dengan dilakukannya studi oleh Patrician Michael et al. Pada tahun 2010. Yang menunjukkan bahwa kadar hormon melatonin dan kortisol dalam tubuh manusia mengalami perubahan selama siklus bulan. Studi ini dipublikasikan dalam Journal of Pineal Research. Fakta kedua, pengaruh bulan terhadap perubahan suasana hati pada gangguan bipolar. Ada beberapa bukti bahwa fase bulan dapat mempengaruhi perubahan suasana hati pada pasien dengan gangguan bipolar.
Fakta ini diperkuat oleh studi yang dilakukan Roton dan Kelly pada tahun 1985, menunjukkan adanya fluktuasi suasana hati yang berkorelasi dengan siklus bulan pada beberapa individu. Studi ini dipublikasikan dalam Psychological Bulletin. Penelitian kedua diperkokoh oleh studi yang dilakukan Thomas A. Ware pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa ada pola perubahan suasana hati pada pasien bipolar yang berhubungan dengan siklus bulan. Studi ini dipublikasikan dalam Journal of Affective Disorders. Fakta ketiga, sinkronisasi siklus menstruasi dengan siklus bulan. Beberapa wanita memiliki siklus menstruasi yang sinkron dengan siklus bulan. Fakta ini diperjelas dengan dilakukannya penelitian oleh Winifred B. Cutler pada tahun 1980-an, menemukan bahwa sekitar 29% wanita memiliki siklus menstruasi yang selaras dengan siklus bulan. Meski demikian, ada faktor lain seperti genetik dan lingkungan juga berpengaruh. Studi kedua dipertegas oleh penelitian yang dilakukan Zimecki pada tahun 2006, menunjukkan bahwa fase bulan dapat mempengaruhi kadar hormon seperti estrogen dan progesteron pada wanita, yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan kesuburan. Studi ini dipublikasikan dalam Neuroendocrinology Letters. Fakta keempat, pengaruh bulan terhadap aktivitas epilepsi. Fakta bahwa fase bulan dapat mempengaruhi frekuensi serangan epilepsi pada beberapa individu dibuktikan dari sebuah studi yang dilakukan oleh Raja et al. Pada tahun 2013, yang menemukan bahwa serangan epilepsi lebih sering terjadi pada malam hari selama bulan purnama dibandingkan dengan fase bulan lainnya. Studi ini dipublikasikan dalam Epilepsy and Behavior. Fakta kelima, pengaruh bulan terhadap peningkatan aktivitas psikomotorik dan kardiovaskular. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa fase bulan dapat mempengaruhi aktivitas psikomotorik. Studi yang dilakukan oleh Barr pada tahun 2000 menemukan bahwa aktivitas psikomotorik, termasuk peningkatan tingkat energi dan aktivitas fisik, cenderung meningkat selama fase bulan purnama. Studi ini dipublikasikan dalam Perceptual and Motor Skills. Selain itu, fakta fase bulan dapat mempengaruhi aspek kesehatan kardiovaskular, diperkokoh dengan studi yang diteliti oleh Cornelissen et al. Pada tahun 2001, yang menemukan bahwa tekanan darah dan denyut jantung menunjukkan fluktuasi yang berkorelasi dengan siklus bulan. Studi ini dipublikasikan dalam Chronobiology International. Inti core-nya adalah, banyak penelitian menunjukkan bahwa fase bulan memang memiliki beberapa pengaruh pada aspek biologis dan psikologis manusia, termasuk gangguan tidur, suasana hati, aktivitas psikomotorik, kesehatan kardiovaskular, dan hormon reproduksi. Namun, pengaruh ini seringkali bervariasi antar individu dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan dan genetik. Dengan beberapa fakta tersebut, setidaknya kalian mendapatkan pemahaman dan wawasan baru tentang pengaruh bulan, yang mungkin saja berefek pada sistem biologis dan psikologis kalian. Sedikit kutipan dariku, kita mungkin tidak selalu menyadari pengaruh bulan, tetapi tubuh dan jiwa kita selalu selaras dengan ritme alam semesta. Bulan tidak hanya menerangi malam, tetapi juga mengungkapkan ritme tersembunyi dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wahai para manusia,